Ternyata puli ini menurut saya worth it ya, karena bisa menekan cukup lumayan baik ya. Nah, kalau menggunakan puli set proper di motor saya, enaknya di 1200, karena sebelumnya saya juga udah menggunakan per CVT TDR yang 1000, itu malah kurang ya dari segi akselerasinya. Nah, jadi cocok nih untuk akselerasi itu. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Gunadi Wijaya. Selamat datang di channel GW88. Setelah kemarin saya pasang puli set proper racing line di motor Vario 150 New, sekarang saya bakal review dan pasangin juga puli set proper di motor Vario Karbu ya. Jadi ini adalah video coba-coba sebetulnya ya, karena siapa tahu video yang saya buat ini bisa menjadi video rekomendasi part-part motor yang bisa kalian pakai di motor kalian. Oke, di sini ada puli setnya. Kalau buat review datanya, kemarin juga saya udah review juga di video yang ketika saya menjelaskan puli set ini di episode yang Vario 150 New ya. Nah, ini buat Vario Karbu. Nah, buat Vario Karbu ini saya belinya yang Beat FI ya, Beat FI, GVM ataupun KZL. Jadi memang kalau Vario Karbu itu sama guys, kalau buat ininya kodenya sama KZL. Kan ada KZLA ya. Jadi itu buat motor Beat FI. Jadi sama aja, karena motor Beat FI itu motor beat starter kasar ya. Oke, ini dia puli set custom dari Proper. Ini puli set untuk motor Vario Tekno 110 Karbu saya. Seperti yang setelah saya review untuk Vario 110 New, ini kelengkapannya sama aja. Kita dapetin bushingnya juga, kita dapetin semua ya, sampai kita dapetin si ring washernya guys, kayak gini. Nah, itu bakal saya compare untuk puli set ini dengan yang original. Oke, untuk bagian depannya seperti ini. Ini bahannya itu aluminium alloy CNC, dan di bagian dalamnya udah dikerok juga jalur rumah rollernya. Bagian pinggirnya ya siripnya nggak terlalu tebal ya. Sini siripnya cenderung habis. Entah ini memang udah dibubut apa gimana, atau memang bawaannya seperti ini. Oke, buat puli kipasnya, ini puli kipasnya juga baja, tapi udah dicat juga. Tapi ini nggak tahu aman nggak tuh enggak ya, karena ini bagian ininya dicat. Tapi kalau dicat itu ada plusnya. Plusnya apa? Ini jadi lebih halus guys dibanding bubutan ya. Kalau bubutan kan memang nggak pernah rapih, karena kan baja itu mata pisaunya suka nggak kuat ya. Oke, kita bakal compare dengan yang original dari Vario Karbu. Nah, ini adalah rumah roller Vario Karbu yang original ting-ting, belum saya apa-apain juga. Dan memang untuk dari segi bentuknya, menurut saya ini sama sih ya, sama. Jadi ini basicnya itu basic KPB, tapi karena kodenya KZL ini bisa untuk Beat FI, Scoopy, Karbu ya. Vario Karbu ini bisa. Kalau buat Beat nggak bisa, karena buat Beat itu beda lagi ya. Ini bentuknya sama, ini juga udah di derajat 13,8, yang ini masih original derajatnya. Untuk bagian dalamnya sama aja sih ya. Untuk diameter nanti kita ukur aja dengan Sigmat mungkin ya. Kita ukur diameter bagian dalamnya. Ini yang original ini di 21 ya, 21,39 mm. Nah, kalau buat yang original puli set dari Proper, ini sama juga ya, 21 ya, ini 21,53. Jadi intinya sama aja, ukurannya 21. Nah, kalau buat beban bakal saya timbang juga. Nah, kalau yang bawaan dari Proper ya, ini puli set Proper, kita timbang berapa gram? Di 200 gram ya. Nah, yang original 220 gram. Ya, ini jelas lebih ringan karena untuk bagian siripnya, kalau di head to head, ini siripnya betul-betul kayak gini ya. Ini cenderung padat juga. Kalau ini cenderung nggak ada ya, nggak ada siripnya gitu. Kayak buat puli kipas nih, ini yang menarik karena si puli kipas untuk starter kasar, kalau mau dibubut itu sulit untuk menemukan yang halus guys. Jadi ini rekomendasi banget ya untuk puli set Proper, karena ini halus banget guys. Ini entah halus karena efek dari di cat gitu ya, atau gimana. Karena kalau bawaannya halusnya sehalus ini ya. Ini sama persis KZLA tuh, sama persis. Terus juga bagian belakangnya juga sama persis. Oke, sama persis ya, nggak ada masalah. Untuk bagian geriginya, untuk yang Proper juga ini rapih, ini aman ya. Ini yang orange juga rapih. Nah, untuk beratnya sendiri, yang Proper kita timbang ini di 347 gram. Nah, kalau untuk yang original, ini sama ini bebannya. Ini curiga memang nggak dibubut, nggak diapa-apain ya. Ini karena bebannya hampir sama, 347 gram. Mungkin ini bahannya yang ini, cuman ini dicat guys. Jadi ini nggak di derajat ya. Entahlah ya. Oke, kalau buat plat RAM-nya sendiri, ini sama ya. Untuk kode KPB ini nggak ada perbedaan sama sekali. Ukurnya sama. Untuk karet pisatnya warna coklat krem kayak gini. Tetapi bedanya yang Proper ini udah dihaluskan untuk bagian pinggir sininya guys.
Jadi kalau misalnya di compare ya, yang original itu dia lebih tajam. Ini bisa ngebuat nanti ke roller itu dia nggak akan terlalu ngerusak, ngebuat si roller itu jadi kotak ataupun gepeng. Untuk pulinya ini ya, saya nggak tahu derajatnya berapa, cuman untuk pastinya kemarin saya tanya ini untuk Vario Karbu di derajat 13,5 ataupun 13,8. Jadi intinya udah di derajat ulang atau udah di setting ulang sama propernya. Saya juga di sini nggak punya alat untuk ngetes derajatnya, karena memang untuk alat ngetes derajat itu harus alat yang presisi. Kemarin saya udah beli yang digital juga ternyata nggak presisi waktu ngetesnya ya. Oke, ini buat bahannya bagus, aluminium alloy dan udah derajat, dan rumah rollernya juga udah dikerok juga jadi rumah rollernya. Jadi ini bisa naikin akselerasi kita ya. Dan ditambah kita dapetin ring washer atau ring ganjalnya juga ya. Ini ada yang dua ukuran yang juga udah pernah saya review juga guys. Jadi ini 0,5 sama 1 mm. Nah buat harga sendiri nih harganya 300 ribuan. Buat kalian yang ingin beli kalian bisa langsung aja cek tag produk yang ada di video ini, ataupun kalian cek link di deskripsi saya ataupun link di pin komen saya. Tinggal kita pasang, dan di sini saya masih menggunakan roller 10 gram rata. Jadi memang roller 10 gram rata ini roller yang menurut saya enak untuk pengguna saya ya. Dan 10 gram ini bisa dibilang nggak terlalu gerung, tapi bisa masih mengangkat top speed guys. Untuk di motor saya ya, saya disclaimer sekali lagi. Nah buat Boss pulinya di sini saya nggak menggunakan yang original ataupun nggak menggunakan yang sebelumnya dari SOZ. Jadi di sini saya mau menggunakan yang proper lagi, walaupun memang yang SOZ ini lebih panjang. Jadi saya mau menggunakan Bossing puli yang keramik pin pulinya. Dan kalau misalnya di compare dengan yang standar ya jelas ya kalau si SOZ lebih panjang ya. Nah jadi Bossing pin puli ini lebih ringan dan bisa mengangkat performa akselerasi ya. Jadi ini juga dari proper guys. Jadi buat kalian yang beli, kalian tinggal cek klik keranjang yang ada di bawah ya, ataupun deskripsi yang ada di saya guys. Untuk pemasangan sendiri jangan lupa menggunakan grease, karena kalau menggunakan Bossing puli keramik yang lebih ringan itu biar bisa meringankan gesekannya, biar si gesekannya itu tidak ngebuat kruk asnya jadi rusak ya, dan memperlancar pergerakannya. Jadi pakainya sedikit atau secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Buat grease-nya di sini saya menggunakan yang high temp yang Bulgari ya. Buat yang ingin beli, klik link yang ada di deskripsi. Oke, buat pemasangan semuanya sebetulnya PNP, entah kipas ataupun yang lainnya semuanya PNP, dan ini benar-benar masuk sama crankcase Vario Karbu. Jadi jangan khawatir kalau pulinya itu malah nggak gaduh atau gimana, enggak sih. Dan buat kipasnya sendiri di sini saya masih menggunakan kipas, walaupun banyak teman saya yang nggak menggunakan kipas ya. Kenapa bang masih digunakan kipasnya? Ya buat sirkulasi CVT guys, biar debu-debu dari hasil CVT itu ke bawah atau kebuang keluar ya. Nah buat P-belt saya masih menggunakan yang sebelumnya. Jadi memang P-belt saya masih bagus. Dan P-beltnya juga masih menggunakan dari Dokter Puli yang Gates yang IPDM ya. Dan buat pengencangan untuk bagian mur yang depan itu jangan terlalu kencang ya, soalnya nanti ngebuat si puli bagian depan itu ada suara gerak-gerak dan gak stabil gitu. Dan pastikan murnya bener. Dan yang terakhir tinggal kita pasang puli belakang dan kampas gananya juga. Sebetulnya kalau video ini tuh nyambung ya dengan video kemarin saya upload seputar si kampas ganda dan mangkok dari TSR guys. Nah jadi nanti bakal saya spill juga performa dari pulinya seperti apa. Apakah benar-benar worth it untuk pengguna harian? Nanti bakal saya bikinin vlognya ya di video akhir di sini. Jadi jangan kemana-mana guys. Untuk performa puli sendiri di sini ya mantep aja sebetulnya untuk menyalain ya. Cuma memang keresahan Vario Karbu itu ini harus saya tekan guys untuk pinggangnya. Soalnya kalau pinggangnya nggak ditekan nanti si dinamonya malah bisa ngaclong ya, ataupun malah kelempar. Jadi harus dipegangin, dan ini benar-benar kehati-hatian, takutnya nanti tangannya kejelas sama bagian puli kipas. Jadi hati-hati ya motor ngecek kayak gitu. Sebenarnya kurang enak, harusnya diganjel saya bikin kejelannya gitu ya. Dan buat di angle sebelah lainnya ternyata puli ini menurut saya worth it ya, karena bisa menekan cukup lumayan baik ya. Dan walaupun di sini saya nggak berani ngegaspol karena tangan saya di sini nempel sama puli kipas, jadi takut. Oke, daripada menekan-nekan dengan langsung tes aja di jalan gimana untuk performa dari motornya. Nah paling kita cek aja, kita tes di jalan. Dan memang untuk performa dari puli proper set ini benar-benar enak untuk di bagian akselerasi. Jadi untuk sejauh ini akselerasi stop and go ini lebih ringan. Jadi benar-benar berpengaruh tuh, kayak Bossing puli juga berpengaruh ya.
Untuk top speed mungkin ini saya mau ngetes di jalan yang memang treknya agak panjang. By the way, di sini settingan CVT saya menggunakan pulley set dari Proper. Terus juga dari rollernya menggunakan 10 gram merata, dan bushingnya yang menggunakan Proper juga, Vibel menggunakan IPDM. Terus buat par sentry saya menggunakan yang original sekarang, dan buat par CVT menggunakan Proper juga yang 1200 rpm. Buat mangkok dan kampas itu menggunakan dari Tesat ya. Itu buat settingan CVT saya sekarang ini. Nah, nanti bakal saya tes untuk performa dari segi top speed ya. Kalau buat akselerasi ini enak asli, ini buat stop and go digas langsung responsif, ini bener-bener responsif guys. Jadi ini cocok banget untuk kalian yang udah pakai motor Vario karbu dan menggunakan karbu PE, ini enak sih. Karena di settingan saya sekarang kan kayak gini ya, karbunya menggunakan karbu PE CPO yang 24. Ini enak ya untuk karbu PE CPO 24 yang Gen 2. Nah, di sini untuk top speed karena itu bulan puasa guys, jadi memang akhir-akhir ini jalanan jadi padat gitu ya. Jadi saya susah untuk nyari jalan yang treknya itu bener-bener enak untuk speeding. Sebetulnya kalau speeding itu enaknya di jalan lurus ya, jangan di jalan nanjak. Tapi kebanyakan motor Vario karbu itu kalau dipakai tanjakan ya, dipakai nanjak, wah tenaganya malah rungkad ya. Makanya saya mau ngetes di daerah yang tanjakannya agak ekstrim di jalan Cimahi yang Kolmas ini ya. Nanti bakal saya tes gimana performanya guys. Nah, buat awahan dari pulley ini menurut saya pribadi ini enak untuk akselerasi. Saya bilang dari awal akselerasi. Nah, buat top speed sendiri ini sebetulnya benar-benar seimbang ya menurut saya. Jadi memang karena mungkin saya menggunakan roller yang 10 gram, harusnya kalau pengen top speednya lebih panjang lagi limitnya itu menggunakan roller yang 12 gram mungkin ya. Karena saya menggunakan roller 10 gram ini kalau dipakai di tanjakan dia tuh sedikit agak ngeden untuk bagian top speednya. Jadi kalau pulley ini menurut saya seimbang sih. Jadi seimbang gimana bang? Jadi untuk akselerasi dia itu dominan, cuman untuk top speed dia bisa mengimbangi juga gitu ya. Jadi kalau dipakai di tanjakan kayak gini menurut saya enak-enak aja guys, asli enak. Karena untuk dari pulley yang sebelumnya yang tanpa dirajat dan dikerok jalur rumah rollernya, ini biasanya napas untuk pergerakan nanjak kayak gini jadi lemot gitu ya. Tapi ini oke. Kalau dibandingkan dengan pulley-pulley saya sebelumnya menggunakan dulu dari pulley bubutan Chan Autotech SOZ ya, dari Speed of Zeus. Pulley Proper mungkin menurut saya sama seperti mereka ya, karena kan mereka juga menggunakan settingan bubutan juga. Jadi sama guys menurut saya performanya ya. Jadi nggak beda jauh dari performa pulley bubutan kayak Chan Autotech ataupun dari Speed of Zeus. Cuman yang memang kelebihan dari si Proper, karena ini saya menggunakan bushingnya yang keramik dari Proper juga, ini untuk tarikan gas untuk akselerasinya ini lebih responsif sih menurut saya ya. Tapi untuk lainnya, untuk tenaga menengah ke atas mah sama aja guys, sama pulley bubutan yang lainnya gitu ya, yang sama ini saya pakai. Ini saya review jujur aja. Tapi kalau dibandingkan dengan pulley set yang original bawaan tanpa diapa-apain, oh jelas jauh ini lebih enak ini. Jadi buat kalian yang punya duit 300.000 tapi ingin mendongkrak performa pulley-nya, mungkin karena bingung gimana ya udah beli yang full set aja dari Proper, karena udah dapat semuanya, tinggal pakai plug and play. Nah, buat top speed ya, untuk tenaga mesin yang kalau misalnya dari menengah langsung kita tarik gas, ini benar-benar responsif, benar-benar responsif parah ya. Kenapa tahu? Karena memang sebelumnya saya menggunakan SOZ itu karakternya nggak seperti ini guys. Jadi ini tuh mungkin lebih smooth, karena untuk pulley SOZ sebelumnya saya menggunakan PRCPT yang 1500, ini kan pakai 1000 rpm ya. Jadi memang maksudnya PRCPT 1200 ya. Jadi PRCPT 1200 itu menurut saya cocok sih untuk di motor saya, karena dari top speed nggak begitu drop dibanding menggunakan PRCPT yang 1500 rpm. Jadi kemarin pakai pulley SOZ 1500 rpm, tenaganya langsung drop karena si pulley SOZ itu nggak cocok dengan 1500, cocoknya dengan 1000. Nah, kalau menggunakan pulley set Proper di motor saya enaknya di 1200, karena sebelumnya saya juga udah menggunakan per CVT TDR yang 1000, itu malah kurang ya dari segi akselerasinya. Jadi cocok nih untuk akselerasi itu, pernya memang harus dikerasin sedikit guys. Ini kalau saya geber, ini nanjak loh. Jadi buat kalian orang Cimahi mungkin tahu ya gimana trek jalan Kolonel Masturi yang dari arah Cimahi
mau ke Cisarua Lembang, ini tuh tanjakannya bener-bener nggak ada obat, ini bener-bener nanjak banget ya. Oke, paling segitu aja untuk testimoni saya seputar Pulih SOJ ini. Oke, paling segitu aja untuk video soal pembahasan dan pemasangan dari pulley set proper. Menurut saya ini worth it ya untuk menggantikan pulley set kirian kalian yang masih standar. Karena menurut saya ini walaupun bahannya aluminium alloy, ini bener-bener awet, enak, dan saya ngerasa lebih smooth aja ya. Lebih smooth, tapi bawahannya itu agresif parah. Jadi buat kalian yang ingin beli, kalian tinggal klik aja link yang ada di deskripsi ataupun tag produk ini. Karena sekarang hari ke-25 di bulan Ramadan, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa beli baju bedug ya. Karena baju bedug itu satu hal yang penting di negara kita ya. Jadi kalau tanpa beli baju bedug, kita itu nggak kayak lebaran guys. Oke, terima kasih juga untuk semua penonton saya yang sudah standby dan nontonin channel Jawa 88. Semoga kalian sehat-sehat selalu, rezekinya lancar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.